Nah, adik-adik, sekarang kita akan mulai membahas tentang sampling dan quantization. Jadi, seperti yang sudah sebelumnya kita ketahui bersama bahwa citra natural itu bersifat continuous atau continue, ya, baik dalam sisi spasial. Jadi, secara spasial citra natural itu bersifat continue pada koordinat X dan Y, demikian juga pada amplitudo dari intensitas cahayanya. Nah, untuk bisa mengkonversi aspek kontinu dari citra natural tersebut menjadi bentuk digital, maka kita harus melakukan sampling, ya. Kita harus mensampling fungsi yang kontinu tersebut baik pada arah spasial koordinat X dan Y, demikian juga pada fungsi amplitudonya. Nah, mendigitalisasi koordinat value atau arah spasial atau fungsi continue pada aspek spasial dari citra natural itu disebut dengan melakukan sampling. Sementara itu melakukan proses digitalisasi pada nilai amplitudo atau pada fungsi amplitudo yang continue itu dikenal dengan istilah quantization atau melakukan kuantisasi. Nah, harus diperhatikan juga bahwa selain pemilihan jumlah level discrete yang akan digunakan pada proses ini, maka akurasi saat melakukan kuantisasi itu juga sangat bergantung pada ada tidaknya noise dari sinyal yang sedang kita sampel. Jadi memang dari awal objek yang akan kita dicitrakan itu mengandung noise atau tidak, itu akan sangat berpengaruh sekali pada keberhasilan proses kuantisasi. Sehingga kualitas citra yang akan nanti dihasilkan, kualitas citra digital yang nanti kita hasilkan itu tidak hanya juga bergantung kepada jumlah sampel dan tingkat intensitasnya, tetapi juga bisa dipengaruhi pada keberadaan noise dan sebagainya, ya. Jadi kualitas citra digital ditentukan sebagian besar memang oleh jumlah sampel dan juga tingkat intensitas diskrit yang digunakan pada proses sampel dan kuantisasi, namun juga dipengaruhi oleh keberadaan noise saat melakukan sampling dan quantization tersebut. Nah, coba diperhatikan gambar berikut adik-adik. Ini adalah bagan ketika melakukan sampling dan quantization. Misalkan adik-adik akan mencitra sebuah objek seperti yang tampak pada gambar, ya, objek hitam itu. Nah, kita fokuskan dulu kepada fungsi satu dimensinya, karena objek tersebut kan terlihat dua dimensi. Kita fokus dulu pada garis AB dari kiri ke kanan yang merupakan sebuah fungsi satu dimensi dari intensitas yang ada pada objek di area garis A sampai B tersebut. Kalau digambarkan, fungsi tersebut akan terlihat seperti pada bagian kanan dari objek tersebut, ya, dari A ke B, nilainya tinggi. Kenapa? Karena itu backgroundnya berwarna putih. Kemudian mulai dari titik batas antara objek dengan background, kita ada pada level intensitas terbawah, kemudian agak menaik sedikit seperti gunung. Kenapa? Karena di situ terlihat bahwa objek kita punya nilai intensitas yang dari hitam agak menuju putih, kemudian turun lagi ke tepi selanjutnya menjadi hitam sehingga turun lagi. Setelah itu ada pada area menuju B di luar objek, yaitu di background, sehingga akan tampak fungsi satu dimensinya kalau digambarkan seperti pada gambar grafik di sebelah kanan dari objek. Nah, di sana terdapat sinyal-sinyal yang seperti noise untuk representasi noise, ya. Jadi fungsi yang digambarkan itu tidak smooth tetapi agak bergerigi. Itu adalah representasi dari adanya noise pada sinyal yang sedang kita citrakan tersebut. Nah, dari sinyal yang kontinu satu dimensi pada arah dari A sampai B ini, kita harus mengambil titik-titik sampel. Jadi pada gambar spasial sampelnya ditunjukkan kepada vertikal tick mark. Jadi tanda-tanda kita mensampling itu, ya, dari A ke B. Kita tidak bisa mengakuisisi semuanya, tetapi hanya pada bagian tick mark vertikal yang ditandai pada titik sampling kita. Jadi kita hanya mengambil sebagian dari nilai fungsi pada garis A menuju B. Nah, sementara untuk proses kuantisasi, di setiap titik sampel spasial yang sudah kita ambil, kita harus memutuskan bahwa level intensitas yang diberikan pada nilai titik sampel tersebut itu berapa, dan ini harus sudah diputuskan secara diskrit.
Adik-adik bisa lihat di situ ada diagram gray level ya di tengah-tengah di bagian bawah itu yang menyatakan level kuantisasi yang kita akan lakukan. Jadi kalau misalkan di sini kita akan melakukan 1 2 3 4 5 6 7 8 level kuantisasi gray level, sehingga setiap titik sampel yang sudah kita pilih secara spasial itu harus diassign dengan nilai intensitas atau gray level salah satu dari yang ada pada kode kuantisasi kita. Tidak bisa menggunakan nilai intensitas asli dari fungsi kontinu yang tertera pada titik sampel A ke B kita. Ya. Nah, jadi ini kita baru melakukannya untuk satu dimensi dari fungsi A ke B. Untuk bisa melakukan digitalisasi dua dimensi, menghasilkan citra digital dua dimensi, maka proses ini harus dilakukan garis per garis, artinya dari A ke B sekali, kemudian dilanjutkan untuk keseluruhan permukaan dari objek tersebut, juga melakukan proses sampling dan kuantisasi yang sama. Nah, ini adalah hasil dari proses sampling dan kuantisasi kita atas objek yang kita citrakan. Jadi, di sini ditunjukkan kita sudah melakukan proses sampling dan quantization baik pada arah X vertikal, kemudian arah Y, sehingga mendapatkan titik-titik sampel tidak hanya dari kiri ke kanan, tetapi juga dari atas ke bawah. Dan kemudian kita juga sudah melakukan kuantisasi di mana pada satu area titik sampel pada posisi X dan Y itu sudah hanya mengandung satu nilai gray level saja. Sekarang yang kita pilihkan dari kode kuantisasi atau level kuantisasi yang memang ada, jadi 8 level tersebut. Sehingga warna atau istilahnya adalah tingkat intensitas dari citra digital kita sekarang hanya terdapat 8 jenis saja, ya, tidak beragam seperti pada citra kontinu yang asli. Nah, ketika melakukan proses sampling, ada beberapa pilihan ketika kita akan menggunakan sensor untuk melakukan samplingnya, ya. Jadi sensor arrangement itu ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah yang paling sederhana, kita akan menggunakan sensor single atau single sensing element. Tetapi dalam hal ini kita harus mengkombinasikannya dengan apa? Dengan sebuah alat mekanik. Jadi untuk melakukan pergerakan atas sensor yang hanya satu buah tersebut. Jadi sensornya single tapi harus melakukan pendataan atau sampling pada beberapa posisi sehingga ditambahkan mechanical motion di dalamnya, ya. Nah, pada spatial sampling dengan cara single sensing ini dilakukan dengan memilih secara individu proses incremental sampling. Jadi seberapa banyak single sensor itu harus berpindah untuk mengkolek data, untuk mengumpulkan titik-titik sampel yang akan kita putuskan diambil sebagai nilai sampel pada citra digital kita. Nah, disinilah peran penting dari alat mekanis yang akan membantu pergerakan single sensor tersebut mengambil data. Jadi harus dibuat sangat tepat sehingga kita bisa benar-benar tahu seberapa tingkat atau jumlah sampel yang dikumpulkan dari pergerakan single sensor kita tersebut. Nah, pada praktiknya, ya, banyak sekali yang membatasi akurasi dari sampling ini. Salah satunya adalah juga kualitas optical dari sensor yang kita gunakan, karena kualitas optik itu yang akan menangkap tingkat intensitas pada titik sampel kita, sehingga akan mempengaruhi juga pada nilai kuantisasi yang akan kita lakukan setelah melakukan spatial sampling. Nah, ini adalah contoh gambar yang tadi kita jelaskan, yaitu single sensor. Jadi Anda cuma punya satu sensor, ya, satu kotak kecil itu. Nah, kotak kecil ini ketika mensensor di setiap titik objeknya harus digerakkan, sehingga dibutuhkanlah proses-proses yang bisa melakukan linear motion dan juga bisa melakukan rotasi ketika melakukan pensampelan atas titik-titik sampel pada objek yang sedang kita citrakan, ya. Jadi dibutuhkan kombinasi untuk single sensor ini dengan menggunakan apa? Motion, mechanical motion, sehingga tetap bisa mengenerate citra dua dimensi. Ya, jadi sensor itu akan digerakkan secara incremental pada posisi linearnya. Demikian juga dia akan melakukan pergerakan pada posisi vertikal. Dalam hal ini digunakan misalkan motionnya untuk rotasi itu, sehingga bisalah mensampel pada kertas film yang akan bergerak menghasilkan citra dua dimensi. Nah,
Kemudian ada jenis yang kedua dari sensor yang bisa kita gunakan yang berbentuk strip. Jadinya ini lebih dari satu sensor pada satu arah tertentu, satu line arrangement tertentu. Jadi dikenalnya dengan sensing strip ya. Jadi jumlah sensor pada strip ini akan otomatis sudah membatasi jumlah sampling pada arah tersebut, karena kan dia tidak akan lagi bergerak pada arah yang sudah ditentukan oleh jumlah sensor strip tersebut. Kalau yang tadi yang single sensor, sensornya masih bisa digerakkan atau kita pilih untuk bergerak berapa titik ke kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah. Sementara kalau yang menggunakan sensing strip ini, maka pada satu arah dia sudah dipastikan hanya bisa mensampel sekian. Lalu pada arah yang berikutnya yang bisa kita atur. Jadi mechanical motionnya itu masih hanya bisa membantu pada other directionnya untuk bisa dikontrol. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini ada keterbatasan yang menyatakan bahwa dengan sensing strip ini maka jumlah sensor pada sebuah strip itu akan membatasi nilai jumlah sampel yang bisa diambil. Ya, setelah itu nilai kuantisasinya akan dilakukan persis sama seperti kalaupun kita menggunakan single sensor. Ya, nah ini contoh gambar ketika kita melakukan image akuisisi dengan menggunakan linear sensor strip atau juga menggunakan circular sensor strip. Jadi ada variasinya juga. Ya, gambar pertama itu kalau sensor stripnya itu hanya bersifat linear, jadi dia hanya anggap saja sebuah garis gitu ya, berisi sensor-sensor yang banyak dalam garis tersebut. Kemudian itu berjalan pada arah tertentu sehingga dia akan langsung mensensor dua dimensi. Sementara ada juga jenis sensor strip di mana sensor stripnya itu berada pada ring ya, dalam bentuk ring, sehingga dia akan langsung melakukan sensor untuk misalkan mengambil akuisisi citra 3 dimensi ya. Nah yang terakhir itu adalah sensor yang berbentuk array, jadi otomatis sudah berbentuk 2 dimensi ya. Dalam hal ini kalau kita menggunakan sensing array yang berbentuk array, sensor yang berbentuk array, maka tidak ada lagi gerakan ya. There is no motion. Jumlah sensor yang ada pada array tersebut langsung membatasi pada dua arah. Jadi memang seberapa banyak sensor pada sensor array kita, maka sebanyak itulah sampel yang kita dapatkan. Tidak perlu bergerak lagi, tidak akan bisa menambah jumlah titik sampel. Jadi memang jumlah sensor pada array membatasi jumlah sampel yang memang sudah kita pastikan sebelumnya. Ya, sementara untuk melakukan kuantisasi prosesnya sama seperti ketika kita melakukan kuantisasi pada single sensor, kemudian pada strip sensor juga. Nah, setelah melakukan akuisisi, maka data-data digital pada sampel yang sudah kita ambil dengan nilai kuantisasi intensitas derajat keabuan yang kita pilihkan itu harus direpresentasikan dalam citra digital kita. Nah, tentu bentuk representasi yang paling umum itu adalah menggunakan array atau menggunakan matriks ya, array 2 dimensi, di mana masing-masing posisi koordinat pada array atau piksel itu menyatakan koordinat spasial dari titik sampel yang sebelumnya kita ambil dengan menggunakan sensor, sementara nilai F atau nilai intensitasnya itu adalah nilai hasil kuantisasi intensitas yang kita lakukan pada proses quantization ya. Contoh pada gambar ini, kalau adik-adik bisa punya sebuah objek seperti gambar huruf D tersebut ya, yang mengandung warna hitam, abu-abu, kemudian putih, maka kalau dicitrakan nilai intensitasnya itu akan yang paling rendah hitam itu akan berada pada 0, kemudian nilai putih huruf D itu akan paling tinggi karena dia memang D itu berwarna putih, sementara di lingkupnya itu adalah warna background yang ada di tengahnya atau gray level. Nah, nilai-nilai intensitas yang sudah dikuantisasi dari nilai 0 sampai level yang kita inginkan sesuai dengan level kuantisasinya. Misalkan kalau level 8 level ya nilainya dari 0 sampai 7 akan digambarkan pada matriks yang berisi nilai-nilai digital atau pada array 2 dimensi yang berisi nilai-nilai digital dari 0 sampai 7 ya. Nah, ketika kita melakukan representasi citra digital, maka hal-hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah tentu menentukan nilai M dan N. Berapa jumlah elemen pada baris dan pada kolom. Setelah itu menentukan nilai L atau nilai tingkat derajat keabuan yang akan kita gunakan dan berasal dari hasil kuantisasi. Nilai M dan N itu berasal dari nilai sampling, sementara nilai L itu berasal dari nilai kuantisasi ya, sudah berbentuk discrete intensity level. Jadi level intensitas yang sudah berbentuk discrete.
M dan N tentu harus bernilai positif integer, karena itu menyatakan berapa baris dan berapa kolom, berapa banyak elemen yang akhirnya tersampel untuk citra digital kita ini. Nah, sementara untuk nilai L ada sedikit aturan ya untuk memberikan nilainya, yaitu diharapkan bernilai 2 pangkat K, ya artinya harus hasil nilai perpangkatan dari 2 pangkat sekian. Kenapa? Karena ini akan membantu saat proses penyimpanan nilai intensitas dari titik piksel citra digital tersebut pada hardware komputer, karena memang nilai biner nanti akan digunakan ya, sehingga diharapkan nilai L itu bisa bernilai pada 2 pangkat K sekian ya. Nah, K inilah yang akan menjadi representasi bit dari citra tersebut. Kalau misalkan kita akan membangun citra digital dengan format 1 bit saja, maka nilai levelnya L-nya itu kan 2 pangkat 1. Jadi hanya 2 nilai, yaitu 0 atau 1. Ini adalah citra digital biner. Sementara kalau misalkan Anda memilih 8 bit, citra 8 bit, berarti kita merepresentasikan L-nya dalam 256 jenis warna ya. Tetapi artinya satu representasi pikselnya akan bisa diisi oleh nilai 8 bit ya. Sehingga boleh dibilang bahwa kalau Anda ingin memilih K-bit image, maka citra Anda akan menampung atau akan membutuhkan jumlah bit untuk disimpan pada versi citra digitalnya itu adalah sebanyak M kali N dikali K ya. Jumlah bitnya berapa? Kenapa? M itu berarti M kali N itu adalah jumlah pikselnya, berarti ya berapa banyak sampel dari baris dan kolom, M dikali N. Kemudian untuk satu titik sampelnya akan disimpan pada format berapa bit ya. Kalau ini formatnya K bit, berarti itu adalah M kali N kali K, sehingga citra digital Anda akan berukuran M kali N kali K bit untuk citra digital dengan nilai bitnya adalah K ya. Nilai K itu yang menentukan berapa level warna yang bisa didapatkan. Oke. Contohnya di sini adalah misalkan citra dengan 256 derajat keabuan seperti yang sudah dijelaskan membutuhkan penyimpanan sebanyak 8 bit untuk satu pikselnya, sehingga dia dikenal dengan citra 8 bit. Level keabuan yang bisa ditampung itu adalah sebanyak 256 jenis. Jadi kalau adik-adik punya M kali N citra citra digital untuk format 8 bit, maka jumlah ukuran bit yang total digunakan untuk menyimpan citra digital itu adalah M kali N dikali 8 bit. Nah, ini adalah contoh beberapa ukuran citra digital kalau adik-adik sudah memilih berapa nilai K untuk citra digital adik-adik ya. Jadi kombinasinya kalau misalkan hanya 2 level gitu ya, K-nya 1 berarti hanya bisa 2 level, kan 2 pangkat K, 2 pangkat 1, hanya ada 2 nilai, hitam atau putih. Sementara kalau K-nya Anda pilih 2, berarti level yang bisa direpresentasikan itu adalah 4 level gray. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai yang paling umum digunakan untuk yang monokrom itu adalah K bernilai 8 atau 8 bit image atau citra 8 bit yang bisa menghasilkan 256 level derajat keabuan. Nah, dengan pemilihan derajat keabuan ini kemudian Anda memilih berapa misalkan ukuran citranya, dalam hal ini N. N ini di sini dicontohkan citranya berbentuk square ya. Jadi M kali N, M dan N itu sama, jadi square, contohnya saja square. Maka adik-adik bisa menghitung berapa ukuran citra kita, berapa bit yang dibutuhkan untuk menyimpan citra digital kita dengan ukuran N sekian dan ukuran K sekian. Jadi ini hanyalah tabel untuk menunjukkan berapa kebutuhan bit kalau adik-adik memilih merepresentasikan proses akuisisi citra digital Anda dalam bentuk citra digital berukuran berapa bit dan berukuran berapa N square untuk M kali